Tapi apa jadinya kalau ekspektasi itu justru berubah jadi kekecewaan? Itulah yang dirasakan beberapa turis saat menginjakan kaki di Malaysia. 5 curhatan turis kapok liburan di Malaysia, sebut makanannya tak enak. Setiap orang tentu mendambakan liburan yang indah, jalan-jalan seru, makanan lezat, dan kenangan manis yang bisa dibawa pulang, foto-foto, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Ya. Tapi apa jadinya kalau ekspektasi itu justru berubah jadi kekecewaan? Itulah yang dirasakan beberapa turis saat menginjakan kaki di Malaysia. Bukannya pulang dengan hati yang bahagia, mereka justru membawa cerita getir yang sulit dilupakan. Dari rasa makanan yang tak sesuai lidah, kemudian kemasan makanan yang mengecewakan, hingga pengalaman kuliner yang bikin geleng-geleng kepala. Alih-alih menikmati surga wisata, mereka justru merasa terjebak dalam liburan yang penuh keluhan. Dan inilah sederet curhatan para turis yang kapok liburan ke Malaysia. 5 curhatan turis kapok liburan di Malaysia, sebut makanannya tak enak. Bukannya merasa senang saat liburan, beberapa turis ini curhat kapok liburan ke Malaysia. Mereka menyebut makanan di sana tak enak hingga porsinya mengecewakan. Pengalaman berlibur setiap orang ke sebuah negara pastinya berbeda. Ada yang merasa senang dan ingin kembali berlibur ke negara yang sama, tapi tak sedikit turis atau wisatawan yang tak mau lagi ke negara tersebut. Tentunya ada banyak faktor mengapa turis kapok kembali ke suatu negara. Salah satunya tergambar dari curhatan mereka di media sosial. Mereka ngaku kapok liburan di Malaysia karena rasa makanan yang tak sesuai, porsi makanan yang mengecewakan, sampai pengalaman kuliner yang buruk. Berikut 5 curhatan turis dari berbagai negara yang kapok liburan di Malaysia. 1. Kapok makan durian di Malaysia. 2 turis asal China baru-baru ini menjadi sorotan setelah terlibat keributan di toko durian di kawasan Ciujati, Penang. Keduanya memesan durian jenis Horlor dengan harga Rp59 Malaysia atau sekitar Rp228.000. Saat disajikan, durian tersebut disantap habis tanpa keluhan. Namun situasi berubah saat tiba waktunya membayar. Kedua turis tersebut mulai melayangkan protes, menyatakan kekecewaan karena durian yang mereka makan memiliki biji yang besar, sehingga daging buahnya terasa sangat sedikit. Mereka juga mengeluhkan tekstur durian yang dianggap tidak sesuai harapan. Tak hanya mengomel soal kualitas, keduanya juga menuntut potongan harga sebesar Rp9 Malaysia atau Pengalaman liburan memang tak selalu indah. Beberapa turis yang berkunjung ke Malaysia tadi justru pulang dengan rasa kecewa, khususnya terkait pengalaman kuliner, ya. Mulai dari rasa makanan yang dianggap tidak sesuai dengan selera, porsi yang mengecewakan, hingga penyajian makanan yang dianggap kurang layak. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya membagikan kekecewaannya di media sosial yang memicu berbagai reaksi, baik dari sesama turis maupun warga Malaysia, ya. Dari keributan soal durian hingga kritik pedas terhadap mie instan, semua keluhan itu mencerminkan betapa ekspektasi dan realita wisata bisa sangat berbeda. Apalagi jika berkaitan dengan budaya kuliner yang memang beragam di setiap negara. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tadi. Ya, kita belajar bahwa perbedaan budaya dan selera merupakan hal yang wajar dalam perjalanan luar negeri. Ya, menghargai keunikan makanan lokal serta bersikap terbuka akan memberikan pengalaman yang lebih positif. Sebaliknya, menyampaikan kritik tanpa memahami konteks budaya bisa menyinggung pihak lain dan menimbulkan kesalahpahaman. Setiap negara punya cita rasa dan tradisinya masing-masing, dan sebagai wisatawan, penting untuk membawa rasa hormat dan toleransi dalam setiap perjalanan. Pancong dari Taiwan kritik makanan orang Malaysia. Dia mendakwa makanan Malaysia tak selamat untuk dimakan. Apa yang tak selamat ni? Okey, jom kita baca. Jom kita tengok apa yang tak selamat ni, okey?
Seorang wanita dari Taiwan melancong ke Malaysia meluahkan rasa keterujaannya mahu segera pulang ke negara asalnya susulan mempunyai pengalaman buruk sewaktu di Malaysia. Menurut laporan, wanita terbabit mendakwa makanan di Malaysia tidak selamat untuk dimakan oleh manusia. Apa hal pula tak selamat ni? Dan dia mendakwa bahawa makanan di Malaysia terlalu banyak letak bahan perasa. Tapi ada betulnya juga kan? Dan pelancong itu mengatakan akhirnya saya boleh pulang ke Taiwan dan saya tidak akan kembali ke Malaysia. Okey, jangan datang lagi, okey? Dan saya tidak akan kembali ke Malaysia, saya mahu makan sesuatu yang layak untuk manusia. Lebih ni. Kau ingat orang Malaysia ni makan makanan haiwan ke? Di dalam ruangan komen, dia menerangkan bahawa makanan Malaysia boleh jadi sesuatu yang menakutkan. Kerana segalanya adalah campuran. Sekaligus gagal mengenal pasti rasa sebenar juadah yang dimakan. Betul juga kan apa yang dia cakap tu. Hari tu saya order nasi goreng Cina, tapi tak rasa Cina dia tu. Lain itu dia turut mengulas tentang rasa masin makanan Malaysia termasuk bak kutih. Bak kutih? Engkau tak rasa lagi makanan tradisional orang Melayu, asam pedas ke apa ke? Tiba-tiba Betul, Mas. kritik lagi pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Tentang makanan, pastinya setiap negara punya budaya yang berbeda. Dan ternyata baru kali ini saya mendengar ada pelancong dari luar negara datang ke Malaysia mengatakan makanan Malaysia tidak selamat. Padahal di Malaysia semuanya itu serba ketat. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin yang belum tahu tentang informasi menjual makanan di Malaysia itu tidak boleh asal-asalan. Bang Toha akan mencoba untuk sedikit menerangkannya ya, selama yang saya ketahui ketika di Malaysia. Jadi, ketika di Malaysia ada usahawan, misal kata, menjual makanan, buka kedai restoran, semuanya itu diawasi dengan secara ketat. Tidak boleh asal-asalan. Dan makanan yang dijual pun akan dites daripada dinas kesehatan ya. Jadi semuanya serba dicek. Kalau memang ada yang tidak mengena dengan keselamatan ataupun hal lainnya, maka tidak diperbolehkan untuk menjual makanan tersebut. Dari segi tempat, kebersihan, semuanya dipantau. Kok bisa-bisanya makanan Malaysia tidak selamat? Ini orang itu makan di mana? Padahal Malaysia ini merupakan salah satu surganya makanan. Dan banyak orang Indonesia ketika datang ke Malaysia, mereka pun juga terkejut dengan berbagai aneka jenis makanan yang ada di Malaysia. Dan saya juga sangat setuju pendapat emasnya yang daripada Indonesia ketika mereaksi video tersebut tentang sebuah makanan yang ada di Malaysia. Hendaknya kita harus menghormati budaya di suatu negara tersebut, karena setiap negara pastinya juga beda-beda budaya dari segi makanan hingga rasanya. Namun di sisi lain ternyata negara tetangga kita ini luar biasa, mencatatkan prestasinya yang begitu sangat cemerlang. Kok bisa-bisanya kita kalah lagi dari Malaysia, negara tetangga kita, menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan di Asia Tenggara, dan ternyata mengalahkan Thailand. Wow, kenapa sih Malaysia begitu sangat membuat penasaran pelancong? Ya karena salah satunya makanannya begitu sangat luar biasa. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Malaysia melakar kejayaan penting apabila mengatasi Thailand sebagai destinasi pelancongan paling ramai dikunjungi di ASEAN bagi suku pertama 2025. Laporan yang memetik Vietnam Express melaporkan data rasmi dari beberapa negara ASEAN itu menunjukkan Malaysia menerima lebih 10.1 juta pelancong asing dari Januari hingga Mac tahun ini. Thailand pula mencatatkan 9.55 juta pelawat, manakala Vietnam dan Singapura masing-masing menerima 6 juta dan 4.31 juta pelancong. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata, pencapaian ini selari kejayaan Malaysia yang muncul sebagai pelaburan langsung asing di Asia.
Beliau juga menyifatkan pelantikan Malaysia sebagai Presiden Perhimpunan UN Habitat baru-baru ini sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan negara dalam pembangunan Bandar Mampan. Wow. Peranan itu membolehkan Malaysia memperkukuh kerjasama antarabangsa dan memperluas pengaruh di peringkat global. Makan apa aja di Malaysia Makan versi apa Halal aja, Food Part Mbak? 1. Cobain jadi warlock sarapan nasi lemak halal corner Nasi yang lemak. porsinya jumbo Wow, banget. porsinya Lokasinya banyak. ada Jalan Bukit Bintang. Another recommendation, makanan lokal Malay yang lokasinya dekat makan kembar. Namanya nasi kandar pelitang. Wow, one of my favorite. Ini ayam goreng Korea di mana cabang yang udah bersertifikat halal itu cuma ada di Malaysia. At least kalian harus coba sih. Namanya Kyocho 1991. Halal ya. Kalian nyesel sih kalau ke Malaysia tapi nggak ke sini. Ini tuh makanannya nggak ada yang galau pokoknya. Udah bersertifikat halal pula. Catet ya, namanya Oriental Kopi. Nah, ini nih, pas kali coba seruput kuah kaldunya aja, udah Wow. jangan lalamin tarik nafas. Oke, mau lanjut part 2-nya nggak? Kalau iya, follow dulu akun ini for next video. Bye-bye. Nasi kandar. Namanya nasi kandar guys, dan dia tuh kayak udah tumpahan kuah kayak gitu, banyak banget, ya Allah, Masya Allah. Dicoba Mbak, bagaimana rasanya? Kebab ya. Wow. Dadah Pak Cek, dadah gitu. Nasi kandar adalah nasi ketumpahan kuah. Nasi kandar itu nasi kuah campur banyak-banyak kuahnya. Ya. Lauknya juga banyak. Oh, Saya coba ayam masak merah. wow. Gimana Mbak rasanya ayam masak merahnya? Pastinya enak. Nyami. Terus ini saya nak coba ayam masak merah mereka. Oh, enak. Ayam masak merahnya. Tak rugi Mbak, jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia. Pedas. Apa habis itu Mbak porsi jumbo? Saya coba ayam masak merah. Oh, Mbaknya ternyata suka ayam masak merah. Sampai diulang-ulang terus. Enak Mbak, ayam masak merah. Kalau di Malaysia ada, di Indonesia jarang ada ya ayam masak merah. Rata-rata digoreng. Ini katanya viral, jadi aku cobain. Oh, udangnya gede-gede ya. Ya Allah, lauknya banyak banget. Ayam goreng berempah, ayam masak merah. Dadah Pak Cek, dadah gitu. Belum dimakan kok udah dadah Mbak. Waduh, enak benerin nasi kandarnya. Nyami. Halo semuanya, hari ini aku akan voice over pakai bahasa Indonesia ya. Nah, by the way, aku lagi di pasar seni dan buat Oke. keluarga Indonesia yang lagi liburan ke Makan Kuala apa lagi, Lumpur, Mbak? jangan khawatir, kalian bisa banget tetap makanan Indonesia di sini. Wow, makanan Nama Indonesia. restorannya Taste of Medan dan letaknya ada di pasar seni di bagian belakang. Nah, aku lagi pesan nasi campur sayur, harganya Rp16.90 atau sekitar Rp65.000. Nah, ini etalase makanannya, nah juga ini interior di tempat restorannya. Restorannya tergolong bersih ya guys. Nah, mari kita coba. Nih, aku lagi nyobain nasi sayurnya, ada orek tempe, ada bihun juga. Nah, ini aku campur sambal juga. Yummy Mbak. Jujur ini pas pertama kali masuk ke mulut aku, yang aku rasain itu kayak wah kayak makanan warteg. Nah ini aku tambahin Serba ada, nangkanya serba lengkap dan kalau di pas Malaysia. aku nyobain nangkanya, wah makin berasa lagi di Indonesia ini. Padahal ini ada di Kuala Lumpur ya guys. Nah ini menu rekomen buat aku sih. Terus next kita ada mie ayam Medan. Ini pertama kali aku Serba nyobain mie lengkap. ayam, Ada ada mie ayam irisan juga. cabenya juga. Terus kuahnya aku masukin setengah. Terus aku cobain. Ini enak sih jujur, gurih, manis, terus nggak begitu lebay gitu. Pokoknya ini rekomen dan datang ya ke sini. Tempat ini bisa dibilang juaranya street food kalau kalian ke Malaysia. Yes, benar banget. Ini tuh di Jalan Alor yang Juaranya ada di street Bukit Bintang. Pertama aku mau nyobain musangking. Musangking. Musangking boleh. Durian yang paling terlaris di Malaysia. Nah, ini kita cobain musangking, harganya 38 ringgit, berapa ya? 150.000.
Gimana Mas? Enak atau tidak musangkingnya? Pastinya enak banget. Dagingnya padat. Itu menurut aku rasa duriannya ya kayak durian biasa, cuman lebih padat. Makanan kedua, aku cobain burger versi Cina. Jadi ini tuh rotinya kayak roti canai, terus ditambahin sama daging cincang. Menurut aku ini rasanya lumayan lah, tapi wangi bawangnya ini kuat banget. Bawangnya kerasa banget. Lanjut lagi, ini aku nyobain mochi, harganya Rp10, dapat 5 biji. Setiap mochinya ini punya rasa beda-beda, ada kacang merah, ada selai kacang, sama ada coklat. Lanjut lagi, karena belum puas makan durian, sekarang ini aku cobain yang varian udang merah. Dan entah kenapa, untuk varian yang udang merah ini ternyata lebih enak daripada yang musangking. Harganya pun jauh lebih murah daripada musangking. Oke guys, gitu aja keseruan kita kulineran di Alor Street. Kalau kat Pantai Timur dah jadi kebiasaan untuk cari nasi dagang ataupun nasi kerabu. Tapi tak perlu fikir jauh. Dekat Bangi ni ada satu restoran nasi dagang Terengganu. Lagipun tempat ni dah menjadi pilihan ramai orang-orang Bangi. Kat sini antara yang paling top nasi minyak dia lah. Dan tak lengkap tanpa nasi dagang original dia. Selain tu ada pilihan kuih muih dari Pantai Timur. Tapi aku nak tunjukkan yang ni special. Pulut gaunyo dengan kuah laksa merah. Kau pernah dengar tak? Setengah orang mesti pernah dengar laksa kuah merah ni. Untuk aku konsep ni variasi kreatif tau. Dengan kepekatan kuah merah dia berempah pedas dengan ada belacan sama cili. Jujur cakap dengan kombinasi yang macam ni memang padu makanan dia. Untuk menu yang ni pula memang dah popular sekian lama. Yang ni memang sesuai untuk sarapan pagi atau petang ataupun manis-manis kenduri. Untuk aku first time aku dengar nama pulut gaunyo ni. Sebab apa? Dekat dalam ni dia letakkan dengan pauk kelapa, lepas tu ada dengan pulut, lepas tu ada ni beras pulut goreng lagi. Dengan ikan gelama, ikan sayang. Serius. Ini first time bagi aku makan memang serius sedap babe. Ya, yang ni paling best aku dengar. Nama dia Tok Haji Serban. Kalau tengok dekat atas dia warna perang-perang ni adalah dia punya gula merah. Bawah ni dia punya pulut. Orang tempatan panggil ni pulut sekaya, tapi orang Terengganu panggil Tok Haji Serban. Aku tak pasti kenapa Tok Haji Serban. Mungkin sebab Tok Haji rajin makan kat sini kot. Okey, ni antara yang popular dekat restoran ni. Nasi dagang original Terengganu. Selain tu ada juga nasi minyak dan ni bawahan daripada Terengganu, opok lekor. Dah makan-makan kan? Kita layan dengan teh hijau lipo dia, teh madu lipo dengan kopi nisang. Kenapa kopi nisang? Sebab digunakan gula Melaka. Ini lain. Ini yang ada dekat nasi dagang ori Terengganu Bangi. So dah tahu kan apa menu-menu dia? Gapo lain, jom makan sini. Serba-serbi makanan yang ada di Malaysia begitu sangat menggoda selera. Nyami betul. Kok bisa-bisanya turis daripada Taiwan bilang makanan Malaysia nggak selamat? Ini bagaimana konsepnya? Padahal Malaysia itu mendapat penghargaan salah satu negara dengan street food terbaik di dunia. Makanan jalanan yang terbaik di dunia. Kemudian dari segi destinasi wisata halalnya Malaysia juga juara. Mau cari makan apa saja juga serba ada. Bahkan Kuala Lumpur Malaysia dinobatkan sebagai salah satu surganya makanan yang ada di seluruh dunia. Semuanya serba ada. Dari mulai makanan tradisional, makanan dari negara luar, serba-serbi ada di Kuala Lumpur. Kalau untuk makanan Indonesia banyak di Malaysia. Tapi bukan berarti Malaysia ngeklaim ya. Netizen itu kalau komentar kadang-kadang itu nggak ada akhlak. Makanan Indonesia dan Malaysia kadang-kadang mempunyai kesamaan yang sama. Ya kan, kemiripan. Ya karena kita negara bertetangga. Kemudian dari segi makanan tradisional Malaysia memang kaya akan dengan berbagai jenis makanan. Jadi untuk sahabat-sahabatku kalau yang ingin benar-benar autentik tradisional Melayu mungkin bisa datang ke negeri Terengganu. Kalaupun nggak bisa datang ke negeri Terengganu, mungkin sahabat-sahabatku bisa cari warung-warung atau kedai-kedai yang ada di Kuala Lumpur yang menjual makanan khas Terengganu. Maka di situ kalian akan merasakan sensasi makanan yang autentik khas Melayu. Oke sahabatku semua, kurang lengkap kalau rasanya tidak mereaksi pendapat turis daripada luar negara ketika datang ke Malaysia. Dan inilah serba-serbi makanan yang ada di Malaysia yang begitu sangat banyak banget dan tentunya nyami. Nah, inilah aneka ragam makanan Malaysia yang begitu sangat mendunia, menjadi salah satu destinasi favorit para pelancong
untuk mencicipi berbagai khas makanan Nasi Malaysia. lemak. Nasi You lemak. must try nasi lemak before you leave Malaysia. This is their national dish. That's why I came to meet you just to try this one because I haven't tried this one as well. Let's see how it is. Yeah, this is the classic combination. You know, we have the really Ayam good gorengnya, crispy Masya fried Allah. chicken, egg, cucumber, peanuts, Wow. and anchovies. And this is the sauce. Look, this is the sauce, the chili sauce. So when we eat, do we have to mix? Yeah, we have to mix everything. You have to put the sauce on the top of the rice. This is steamed with the coconut milk. You see, so it has a lot of like fragrance. Once you try, you're gonna get addicted to it. That's it. You know, nasi lemak. Nasi means the rice. Lemak means fat. Fat in a good way. You know, coconut milk. You know, coconut oil. And like this. Oh. That's what you see. So many people here. Yeah, the place is like full. Yeah. And spicy. Yeah. It has really umami taste. Also a bit of kind of like sweetness. The spiciness is perfect for Maldives. This is their best fried chicken. Ayam gorengnya betul-betul super yummy. Wow. So juicy. Nasi lemak begitu sangat mendunia, menjadi pilihan para turis ketika datang ke Malaysia. Dan juga duriannya. Wow, durian Malaysia ini memang benar-benar mendunia ya. This is the Musang King durian, one of the most expensive durian in the world. But right now it's not the durian season. Is it? The season is the end of the July till August. But they have got many. Yeah, they've got many, yeah. But if you come at that time, that's gonna be huge difference. And also cheaper. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Mas? Wow. It's so creamy. You know, the core is so small. So creamy like butter. Creamy and And butter. sweet and bitter. Can you feel the bitter? I feel the bitterness after some time. Also the tingling. You can almost feel the tingling sensation, like the Sichuan pepper, a little bit tingling in your mouth. Wow. I never expected this taste from durian. Yeah, I saw a lot of videos. People, they vomit. Of eating durian. Why? That's too dramatic. This is like too delicious for me. Because durian has so much heat. When you eat the durian, you cannot drink any soda. So how to reduce the heat? Let me show you. This is the traditional. Put the water in the durian shell and then put some salt. Oh. Some salt. Oh. Duriannya. So brother Adam will mantap. fly back to Maldives tomorrow. So how do you feel about this trip? I feel really great in terms of everything. The food and the places that we went, especially the Chinese food was my favorite. And then the Malaysian food was really good. And the durian, all the things that we did. And apart from that, the shopping is really, really great here. There are like really, really cheap stuffs here. Maldivians would love to come here and do the shopping. It was my pleasure. Thank you. So stay tuned and spread the love. Ya, dah makan. Okey, tak apa. Sambil makan gandum. Hai, Assalamualaikum. Saya Abel Gandum. Hari ini saya berdengan Brother Rizwan. Kita berada di Sambal Lalapan di Klang. Abel dapat datang sini semula. Di Sambal Lalapan ni, kalau Abel nampak banyak makanan kat depan ni. Ada kari mi, ada timsa, ada char kway teow. Tapi hari ini kita bukan nak sembang pasal makanan dulu. Kita nak tanya Brother Rizwan beberapa soalan. Sorry, dah makan. Okey, tak apa. Sambil makan gandum, kita bincang-bincang. Kenapa tahu saya you ada buka restoran Indonesian food kan? Makanan Indonesia. Tapi kenapa you pilih nak buka Chinese food? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Rizwan. Waalaikumsalam, Mas. Rizwan Ong lah. So sebenarnya bagi kita Cina kan lebih macam mana pun lah, walaupun kita dah masuk Islam, bagi saya lebih suka pun Chinese food. Tapi yang masuk saya Chinese food bukan mi tarik, bukan malatang, bukan mala hot, bukan ya. Itu China food. China food. Yeah. So bagi saya lebih suka Malaysian local Chinese food. Saya sangat bangga jadi orang Malaysia dan saya pun sangat suka traditional food dekat Malaysia. So macam mana pun saya pergi luar negara, pergi Hong Kong, pergi Taiwan, pergi China ke apa ke, saya masih rindu balik je nak makan traditional Malaysian food, especially Chinese food lah. Tapi first memang kita buka Indonesian food sebab isteri saya dia yang
orang Jawa. Dia orang Jawa, so dia yang memang lebih pakar dalam masakan Jawa. Tapi lepas kita buka restoran tu dah lebih daripada 3 tahun. So saya kadang-kadang masih rindu Chinese food, kadang-kadang ada pergi makan Chinese food dekat luar, dan mungkin mau makan ke ataupun Chinese restoran halal yang lain ke. So kita fikir why not kita sendiri buka satu kopitiam. Sebab kita nak buka kopitiam ni yang lebih kepada makanan yang simple, seperti mi kari rasa, mi kari Cina, ataupun char kway teow, ataupun dim sum, ataupun roti dengan telur, simple saja. Okay? Dengan harga yang murah. Itu yang saya fikir. Sebab macam dulu memang kita Cina kan sebelum masuk Islam, kita bukan lepak dekat pagi-pagi bukan lepak dekat mamak. Biasa pagi mesti lepak dekat kopitiam. Dan saya memang suka kopitiam, makan wantan mi, makan roti, makan telur. Macam itulah jadi breakfast kita. So jadi saya fikir breakfast lepas tu harga tu yang berpatutan. Itulah hari tu kita keluar idea, kita nak buka satu kopitiam dan harga kita kena bawa RM10 semua. Bukan macam kopitiam sekarang kita tinggal di luar, fancy semua mahal-mahal. Itu bukan tujuan kita. So kita nak buat satu budget untuk orang berdekatan kampung area boleh datang enjoy. Malaysia kaya akan dengan makanannya, kemudian duriannya yang begitu sangat terkenal di mata para pelancong. Untuk sahabat-sahabatku semua, Malaysia ini kan merupakan salah satu negara berbilang bangsa atau banyak bangsa-bangsa, sehingga keanekaragam jenis makanannya itu begitu sangat luar biasa. Kalau di Malaysia biasanya akan menjumpai kopitiam, tapi kalau di Indonesia nggak ada. Kopitiam ini merupakan salah satu makanan tempatan juga, tapi juga begitu berbeda dengan daripada yang lain ya. Jadi ini merupakan salah satu Chinese food, tapi di Malaysia Chinese foodnya itu ada yang halal, ada juga yang non halal. Dan untuk sahabat-sahabatku semua, ketika berada di Malaysia, misal kata ingin makan makanan yang di kopitiam, harus memperhatikan ada logo halalnya atau tidak. Kalau nggak ada logo halalnya berarti non halal. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan juga nasi lemaknya begitu sangat terkenal ya di mata para pelancong. Jadi makanan Malaysia ini begitu sangat-sangat luar biasa dan dengan budaya yang kuat, sehingga Malaysia menjadi salah satu destinasi pelancongan yang cukup sangat menjadi perhatian di Asia Tenggara. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.